Pernahkah kamu menggendong temanmu di kolam renang? Mengapa ya menggendong teman di kolam renang terasa lebih ringan daripada di udara? Ayo kita cari tahu jawabannya di video ini. Halo anak hebat Indonesia, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernahkah kamu menggendong temanmu di kolam renang? Apa yang kamu rasakan? Lebih berat atau lebih ringankah? Ya, betul. Menggendong teman ketika berada di dalam air akan terasa lebih ringan. Hal tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes secara tidak sengaja. Archimedes diperintahkan oleh Raja Hiron untuk membuktikan apakah mahkota raja terbuat dari emas murni atau campuran tanpa merusak mahkotanya itu. Archimedes berpikir keras untuk mencari pencerahannya. Ketika kepalanya terasa panas karena terlalu banyak berpikir, Archimedes masuk ke dalam bak mandi. Tiba-tiba ia bangkit dan berlari sepanjang jalan sambil berkata, "Eureka!" Sesaat setelah Archimedes melihat air melimpah dari bak mandi saat ia melangkahkan kakinya ke dalam bak mandi. Archimedes menyadari bahwa limpahan air tersebut sama dengan jumlah keseluruhan dari badannya sendiri yang ia masukkan ke dalam air. Archimedes akhirnya menemukan hukum gaya apung dan membuktikan bahwa mahkota raja tersebut terbuat dari emas campuran. Sekarang coba perhatikan, di sini ada air, besi, dan juga kayu. Kita akan memasukkan besi dan kayu ini ke dalam air. Pertama, kita masukkan besi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan kayu. Coba perhatikan mengapa posisi dari besi dan kayu berbeda. Ya, betul, karena kayu dan besi memiliki massa jenis yang berbeda. Di kelas 7, kita sudah mempelajari materi tentang massa jenis yang sangat berkaitan dengan materi hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu peserta didik dapat menghitung gaya yang bekerja pada benda ketika berada dalam air dengan benar. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa tersebut bukan berarti ada massa benda yang hilang, melainkan disebabkan oleh gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan arah dengan berat benda. Misalnya, ketika kita mengukur berat benda di udara, diperoleh bahwa beratnya 5 Newton. Kemudian kita masukkan benda tersebut ke dalam zat cair dan kita timbang kembali, ternyata beratnya menjadi 4 Newton. Artinya benda tersebut mengalami gaya ke atas sebesar 1 Newton. Sehingga jika kita tuliskan ke dalam persamaan matematis, diperoleh bahwa gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air, atau FA sama dengan WBU dikurangi WBA. Benda yang berada dalam zat cair akan mendapatkan gaya apung. Benar atau salah? Jawabannya benar ya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan FA sama dengan Rho dikali G dikali V, dengan FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton, Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan P adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik.
Berdasarkan hukum Archimedes tersebut, benda ketika berada dalam zat cair akan mengalami beberapa keadaan berikut: benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Benda tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya, besi ketika berada dalam air, baja ketika berada dalam air, batu ketika berada dalam air, dan lain-lain. Benda melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya, telur dalam air. Dan benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya, kayu ketika berada dalam air, plastik ketika berada dalam air, styrofoam ketika berada dalam air, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana perbandingan massa jenis air dengan massa jenis benda pada gambar tersebut? A. Massa jenis air lebih besar dari massa jenis benda. B. Massa jenis air sama dengan massa jenis benda. C. Massa jenis air lebih kecil dari massa jenis benda. Jawabannya, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besarnya gaya apung yang dialami oleh benda tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahuinya. Di sini berarti diketahui berdasarkan gambar ya, berat benda di udaranya itu adalah 80 Newton. Kemudian berat benda di airnya 72 Newton. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakannya. Berarti yang ditanyakannya adalah besarnya gaya apung atau FA. Gaya apung dapat dicari dengan persamaan FA sama dengan WBU dikurangi WBA, atau FA itu kan gaya apung sama dengan WBU berarti berat benda di udara dikurangi WBA itu berat benda di air. Sehingga FA sama dengan 80 Newton dikurangi 72 Newton sama dengan 8 Newton. Artinya benda tersebut mengalami gaya apung sebesar 8 Newton. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika belum paham, diulang lagi ya videonya. Kesimpulannya, benda yang berada dalam zat cair sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika benda berada dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami beberapa keadaan seperti melayang, terapung, dan tenggelam, tergantung dari perbandingan massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. Itulah materi hukum Archimedes yang kita pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.